Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat horizon sebagai koordinat bola langit yang cukup sederhana, simpel, dan praktis. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah yang dimaksud dengan sistem koordinat horizon? Apa saja unsur-unsurnya? Dan apa kelebihan dan kelemahannya? Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu sekalian, pertama, kita akan bahas tentang pengertian sistem koordinat horizon. Apa yang dimaksud dengan sistem koordinat horizon? Yang dimaksud dengan sistem koordinat horizon adalah sistem koordinat bola langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit yang dibentuk oleh bidang datar atau horizon dan bidang tegak lurus atau vertikal, di mana pengamat atau observer menjadi titik pusat bola terhadap posisi benda langit. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kita gambar dulu lingkaran bola langit. Ini adalah lingkaran bola langit. Lingkaran bola langit itu adalah lingkaran imajiner untuk menentukan posisi benda langit. Yang ini adalah lingkaran horizon. Ini. Lingkaran horizon itu adalah lingkaran yang membagi bola langit menjadi dua bagian. Bagian atas ini bagian bawah. Bagian atas disebut dengan bagian utara, sedangkan yang bawah adalah disebut dengan bagian selatan. Nah, kemudian kita kasih titik istimewa yang disebut dengan titik kardinal, yaitu titik utara, kemudian timur, selatan, dan barat, atau yang sering kita sebut dengan UTSB. Utara ke timur nilainya 90 derajat. Begitu juga timur ke selatan nilainya 90 derajat, berarti 180 derajat. Kemudian selatan ke barat juga 90 derajat, berarti 270 derajat. Kemudian barat ke utara juga sama 90 derajat, berarti satu lingkaran ini nilainya adalah 360 derajat.
Paham ya? Nah, di tengah-tengah ini ada yang disebut dengan pengamat atau observer. Ini tengah-tengah ini. Nah, di atas observer atau pengamat ada titik yang disebut dengan titik zenit. Titik yang posisinya persis di atas kepala pengamat disebut titik zenit. Sedangkan titik yang paling bawah disebut dengan titik nadir. Jelas ya? Nah, kemudian ini ada garis vertikal namanya. Garis yang menghubungkan antara zenit dengan nadir disebut dengan garis vertikal. Paham ya? Berikutnya adalah kita hitung yang disebut dengan azimut. Ini unsur dari sistem koordinat horizon. Pertama adalah azimut. Ini. Azimut adalah garis yang ditarik dari titik utara searah jarum jam ke timur, terus ke selatan, terus ke barat, dan langsung terus ke utara. Itu namanya azimut. Panjang busur yang dihitung dari titik utara searah jarum jam sepanjang lingkaran horizon sampai ke proyeksi benda langit. Dari sini ke timur, ke selatan, ke barat. Nah, sampai proyeksi benda langit. Ini benda langit. Nah, kira-kira sampai di sini nih. Nah, hitungan dari utara sampai batas proyeksi benda langit ini dinamakan dengan azimut. Paham ya? Yang kedua adalah altitude. Ini ALT, altitude. Atau dalam bahasa kitanya namanya tinggi. Yang dimaksud dengan altitude itu adalah panjang busur ini dihitung dari titik kaki horizon ke arah zenit. Ini arah zenit nih. Berarti ke atas. Ke arah zenit jika tingginya positif. Dan ke arah nadir, ke bawah, nih ke nadir, jika harganya negatif. Paham ya? Jadi yang disebut dengan altitude adalah ini nih. Dihitung dari titik horizon sampai ke benda langit ke arah zenit dalam gambar ini ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, berapa sih dalam gambar ini azimutnya dan altitude-nya? Kita tinggal menghitung dari sini. Kalau benda di sini umpamanya bintang di sini. Nah, kemudian ditanya azimutnya, kita hitung dari titik utara nih. Dari titik utara, terus timur, terus ke selatan, ke barat. Nah, kemudian di barat ini terus sampai ke proyeksi benda langit sampai di sini. Nah, ini kira-kira kalau kita perkirakan lebih kurang umpamanya 25 derajat. Berarti kita hitung dari sini nih, azimut ini 90 derajat, kemudian kemarinya 180, kemudian ke baratnya 270. Kalau ini 25 derajat kira-kira,
berarti 270 ditambah 25 derajat berarti sekitar 295 derajat. Jadi dalam gambar ini azimut benda langit ini adalah 295 derajat. Nah, berapa altitude-nya, berapa tingginya ini? Nah, kita perkirakan kalau ini di tengah-tengah berarti setengahnya nih. Dari horizon ke zenith itu nilainya 90 derajat. Berarti kalau ini di tengah-tengah berarti kita bagi 2. 90 derajat dibagi 2 berarti 45 derajat. Nah, dalam gambar ini kita ketahui bahwa azimut benda langit ini adalah 295 derajat, sedangkan altitude-nya adalah 45 derajat. Paham ya? Nah, dengan demikian kita dapat kesimpulan. Yang dimaksud dengan azimut adalah panjang busur yang dihitung dari titik utara searah jarum jam sepanjang lingkaran horizon sampai ke proyeksi benda langit. Sedangkan rentang azimut itu adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian altitude adalah panjang busur yang dihitung dari titik kaki di horizon sepanjang busur ketinggian dalam derajat. Jika arah zenith itu harganya positif dan ke arah nadir jika harganya negatif. Rentangnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat atau 0 derajat sampai dengan minus 90 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir, kelebihan dari sistem koordinat horizon. Pertama, dia praktis, kemudian sederhana, dan mudah dibayangkan. Sedangkan kelemahannya adalah pertama, tergantung tempat di muka bumi, tempatnya berbeda, horizonnya pun berbeda. Yang kedua adalah tergantung waktu. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.